Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Oke. Oke, untuk pertemuan kali ini di pertemuan 6 ya, kita akan belajar atau membahas mengenai RAB atau rencana anggaran biaya. Nah, sebelumnya kita akan perkenalkan terlebih dahulu RAB itu apa sih? RAB itu kan rencana anggaran biaya itu ada masih ibaratnya apa ya? Perkiraan, estimasi, atau kalau dalam bahasa Inggris itu cost estimate. Jadi estimasi biaya itu merupakan perhitungan kebutuhan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan atau kontrak. Kemudian untuk melakukan estimasi biaya ini apa aja sih yang diperlukan? Oke, yang pertama itu harus adanya pengetahuan dan keterampilan teknis estimator, seperti membaca gambar, melakukan estimasi, apa itu dan lain-lain. Jadi soft skill yang harus dikuasai adalah diantaranya baca gambar mau itu low dimensi atau 3D. Nah itu kita harus bisa. Kemudian yang kedua yang adalah personal judgment berdasarkan pengalaman sendiri. Personal judgment. Apa itu personal judgment? Jadi personal judgment kan apa ya? Penilaian secara personal pribadi. Kemudian estimasi ini dibedakan menjadi dua ya. Nah, yang pertama itu ada estimasi biaya konseptual dan yang kedua itu ada estimasi biaya detail. Nah, bedanya apa? Kita lihat. Oke. Nah, estimasi biaya konseptual adalah estimasi biaya berdasarkan konsep bangunan yang akan dibangun. Nah, ini contohnya kayak gini nih. Nah, misalnya mau ngebangun rumah sederhana seluas 70 meter persegi. Nah, gimana caranya kita menghitung biaya atau estimasi biayanya? Tapi gambarnya itu belum ada, atau gambar rencananya itu belum ada dan spesifikasinya. Nah, ini kita bisa menggunakan harga berdasarkan harga wilayah. Jadi harga per meter biasanya. Ini contohnya biaya satu rumah sederhana adalah 2 juta per meter persegi, misalkan di suatu daerah. Anggap di daerah A, itu harga per meternya itu dia 2 juta per meter persegi. Nah, maka untuk membangun rumah seluas 70 meter persegi tadi tinggal dikalikan dengan 2 juta per meternya. Kemudian dapatlah 140 juta ya untuk ngebangun rumah yang 70 meter persegi tadi. Nah, ini akurasinya itu sekitar minus 30% sampai plus 50%. Ini untuk akurasinya ya. Kemudian contoh yang kedua untuk rumah mewah seluas 500 meter persegi. Nah, ini biaya satuan rumahnya 3.750.000 meter persegi. Nah, maka biaya totalnya tinggal dikalikan saja dari 500 meter persegi dikalikan 3.750. Maka didapat 1.875.000.000 rupiah. Nah, ini sama akurasinya itu minus 30% sampai plus 50%. Nah, bila rencana rumah di atas telah memiliki dokumen rencana yang lengkap atau rumah sederhana dengan luas misalnya 68 meter persegi. Ya, tadi kan 70 meter persegi. Ini udah didetailkan ternyata yang dibangun itu 68 meter persegi. Kemudian rumah mewahnya jadi 479 meter persegi.
Maka estimasi biayanya dapat dilakukan secara detail dengan menghitung volume dan biaya satuan tiap komponen bangunan sehingga diperoleh biaya total lebih akurat minus 5% hingga 15% plus 15%. Ya. Jadi ketika sudah lebih detail luasan bangunan yang akan dibangun misalkan jadi 68 itu kan ada pengurangan volume ya. Jadi lebih detail lagi sehingga biaya yang akan dihitung ini akan lebih mendekati realnya nanti dibandingkan dengan metode konseptual tadi yang hanya dikalikan dengan harga per meter. Oke, ini ada estimasi biaya dan tahapan proyek konstruksi. Oke, mulai dari kebutuhan pemilik dan pemakai, kemudian dilanjutkan dengan studi kelayakan atau feasibility study. Setelah itu, ini pada tahap studi kelayakan di sini kan masih menggunakan estimasi biaya konseptual yang tadi kan, misalnya satu milik atau owner pengen ngebangun rumah, karena belum ada atau belum dibuatkan gambar rencananya, dia pengen tahu nih kira-kira ngebangun rumahnya bakalan berapa. Dari itu juga kan gak mungkin hari itu kita langsung bikin detailingnya ya, gak ada waktunya. Untuk hari itu juga supaya ada gambaran sih berapa duit yang harus dia keluarkan, maka pakai metode yang gini, harga per meter wilayahnya. Misalkan di daerah Sukabumi harga per meternya itu 2 juta sekian. Nah, si owner pengen dibangun rumah misalnya seluas 50 meter persegi ya tadi, tinggal dikalikan saja kan 2 juta, dapatlah berapa sekian. Kemudian setelah biayanya sudah keluar atau sudah perkiraan biaya awal kasarnya ya, kemudian dilanjutkan dengan tahapan desain. Tahapan desain ini ada beberapa sub tahapan di bawahnya. Ada pra-desain, di situ ada preliminary design, ada tahap DED atau detail design, detail engineering design. Nah, di sini baru tahap ke detailing, kemudian langsung ke tahap pengadaan atau pengalaman. Kemudian baru ke tahap pelaksanaan atau construction. Ya. Nah, di sini barulah tahap pengendalian biaya ketika tahap pelaksanaan konstruksi. Oke. Barulah si bangunan itu bisa digunakan atau dioperasikan. Ini ada estimasi biaya konseptual atau metode indeks biaya. Nah, estimasi biaya konseptual juga dapat dilakukan dengan menggunakan data masa lalu yang diperbaharui dengan menggunakan indeks biaya harga. Nah, kalau di Indonesia kita dikenal dengan IHK ya, atau indeks harga konstruksi. Itu bisa dicek di website BPS atau Badan Pusat Statistik. Nah, berikut ini ada contoh indeks biaya harga konstruksi di Amerika sejak tahun 1913 hingga 1978. Ini lihat indeksnya naik ya, agak naik turun, kemudian naik lagi. Oke, ini ada contoh kasus. Untuk membangun jalan di kota Amerika pada tahun 1970 itu dibutuhkan biaya katanya sebesar $75 per meter persegi. Nah, yang jadi masalah adalah jika ingin dibangun pada tahun 1978, nah, biaya yang dibutuhkan berapa per meternya? Gak mungkin dong sama 1970 sekarang 1978 misalnya, berarti kan selisih 8 tahun. Kita bisa gunakan grafik yang tadi, grafik indeks harga konstruksi yang tadi itu dari tahun 93 ke 1978 kan ini ada kenaikan. Nah, ini bisa kita lihat, bisa kita tarik garis di sini ya. Nah, untuk 1970 ini kan kita tarik garis ke atas dan ditemukan 800 untuk indeks biaya konstruksinya. Nah, untuk 1978 sama kita tarik garis juga ke atas, kemudian didapat, nah
ini di bawah 1800 ya, kita anggap 1790. Oke, nah, maka jadi berapa? Kita lihat. Nah, oke ya, berarti kan tadi yang kita dapat 10 dibagikan 800 dikali $75 per meter persegi, maka berapa? Didapat 167,81 dolar per meter. Ini untuk tahun ini, untuk tahun 1908. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut aja. Nah, ini ada biaya konstruksi, biaya non konstruksi, dan biaya daur hidup atau life cycle. Oke, biaya investasi untuk suatu bangunan atau konstruksi dibedakan atas biaya konstruksi, construction, biaya non construction, dan biaya daur hidup atau life cycle. Nah, kita bisa lihat untuk biaya konstruksi itu apa aja. Yang pertama di sini ada biaya komponen arsitektur itu sebesar 39%, kemudian ada biaya komponen struktur 25%. Kemudian di sini ada biaya komponen mekanikal elektrikal. Ini untuk biaya konstruksi ya. Nah, kemudian ada biaya non konstruksi. Oke, di sini ada biaya non. Kita lihat yang berwarna oranye ya. Warna oranye apa aja? Ada asuransi hukum, biaya uang, perabot, jasa konsultan, penyelidikan tanah. Ini masuknya ke biaya non konstruksi. Nah, selanjutnya ada biaya daur hidup atau life cycle. Kita fokus ke warna hijau kekuningan ini. Ya, di sini ada biaya renovasi, pajak, biaya pemeliharaan, biaya operasi. Nah, ini masuknya ke biaya daur atau life cycle cost. Oke, next. Oke. Nah, di sini ada komponen biaya konstruksi. Nah, di antaranya ada biaya langsung atau direct cost. Nah, estimasi biaya konstruksi secara detail berdasarkan atas yang pertama gambar rencana yang detail. Ya, jadi gambar rencana itu memang harus benar-benar detail. Karena untuk lebih detail, otomatis pekerjaan estimasi biayanya juga akan lebih detail. Oke. Yang kedua, spesifikasi kegiatan atau pekerjaan yang detail. Ini juga sama. Selanjutnya, biaya tiap kegiatan atau pekerjaan disebut biaya satuan kegiatan atau pekerjaan. Ya. Harga satuan pekerjaan. Ini didapatkan biasanya kalau kita mengerjakan atau mencari harga satuan pekerjaan, kita menggunakan yang namanya ASP ya, ASP, analisa harga satuan pekerjaan. Ini sudah ada ya, teman-teman cari aja, cari analisa baru. Nah, di situ banyak sekali harga satuan. Contoh harga pekerjaan 1 meter persegi pasangan keramik misalnya. Atau misalkan harga pekerjaan 1 meter kubik galian tanah. Dari mulai pekerjaan persiapan sampai finishing itu sudah ada di AHSP ya. Jadi tugas kita adalah menyusun AHSP tersebut sesuai dengan kebutuhan proyek kita. Oke, untuk AHSP ya. Kemudian selanjutnya biaya satuan pekerjaan dirinci berdasarkan yang pertama. Nah, yang pertama itu ada bahan yang digunakan, kemudian alat yang digunakan, kemudian pekerja yang terlibat. Nah, ini sudah terangkum di AHSP. Jadi tugas kita nanti hanya menginputkan harga ya, menginputkan harga
yang sesuai dengan wilayah di mana proyek tersebut akan dikerjakan, termasuk harga bahan, harga alat, dan upah pekerjanya ini disesuaikan dengan wilayah. Itu kita nanti tinggal masukkan harga aja di analisa. Kemudian biaya-biaya di atas adalah biaya yang langsung direct berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tersebut, ya, dan disebut biaya langsung atau direct. Jadi intinya biaya langsung itu biaya yang digunakan secara langsung ya, terhadap proyek tersebut. Contohnya perhitungan untuk fondasi. Untuk mengerjakan fondasi kan pasti ada bahannya kan, ada alat yang dipakai dan ada upah pekerjanya. Jadi kalau nggak ada pekerja siapa yang ngerjain kan, berarti kan harus ada di situ. Termasuk kan mandor, tukang, ya, pekerja itu sendiri atau kenek, atau ada kepala tukang misalnya, nah, itu masuknya ke upah. Oke, next. Nah, ini komponen biaya langsung. Apa aja nih? Yang pertama, yang mempengaruhi biaya langsung ini yang pertama itu adalah lokasi pekerjaan. Contoh, harga di Bandung berbeda dengan Jakarta. Nah, itu kan bata merah. Bata merah di Bandung harganya pasti beda dengan di Jakarta kan. Nah, itu yang mempengaruhi beda wilayah, beda harga. Itu maksudnya. Jadi yang mempengaruhi pertama itu ada lokasi pekerjaan. Yang kedua, yang mempengaruhi itu ada ketersediaan bahan, peralatan atau pekerja. Nah, ketersediaan. Nah, contoh ketika semen langka di pasaran, harga yang normalnya 60.000 per sak menjadi 70.000. Ini kelangkaan juga pasti mempengaruhi kan. Ini maksudnya ke ketersediaan. Jadi kalau kondisi suatu barang itu sedang langka, kan otomatis harga itu pasti naik. Gak cuma bahan material doang kan. Sama halnya ketika bawang di pasar langka, maka harga bawangnya jadi mahal kan. Yang asalnya misalnya cuma 10.000 per kilo, karena langka, harga bawang tersebut jadi misalnya 40 sampai 50.000. Itu kan pengaruhi oleh ketersediaan. Yang ketiga ini waktu. Contoh nih, pekerjaan galian yang normalnya dilaksanakan dalam 2 hari, biayanya itu 25.000 per meter kubik. Nah, bila harus dipercepat menjadi 1 hari, biayanya meningkat menjadi 45.000 per kubik. Nah, kenapa bisa seperti ini? Di sini ada kata dipercepat menjadi 1 hari. Otomatis ketika dipercepat menjadi 1 hari, yang biasanya waktu 2 hari itu perharinya 8 jam, karena harus 1 hari, maka dia harus ada tambahan waktu sehingga 1 hari harus selesai. Maka ketika ada pertambahan waktu, otomatis biayanya juga harus ditambah kan, karena capeknya juga tambah. Itu logikanya. Atau misalnya si pekerjanya ditambah, nah itu bisa juga kan. Yang penting dari 2 hari menjadi 1 hari. Intinya ketika ada percepatan tadi kan harus adanya juga pertambahan biaya, itu intinya. Oke, berarti waktu juga mempengaruhi. Oke, nah kalau tadi kita ngebahas biaya langsung, direct cost, nah ini kita akan bahas biaya tidak langsung atau indirect cost. Nah ini salah satunya ada biaya tambahan atau markup. Ya. Nah ini terdiri dari apa aja? Yang pertama, biaya overhead. Nah ini merupakan biaya tambahan yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan. Nah, namun tidak berhubungan langsung dengan biaya bahan, peralatan, dan tenaga kerja. Oke, jadi biaya overhead ini tidak berkaitan, ya, sekali lagi dengan bahan, peralatan, dan tenaga kerja atau pekerjaan yang dilaksanakan langsung ya terhadap si proyek tersebut. Nah, contohnya ketika bagian logistik memesan semen dilakukan dengan menggunakan telepon genggam atau handphone.
Nah, biaya pulsa telepon tersebut tidak dapat ditambahkan pada harga semen yang dipesan. Jadi harus dipisahkan, dan ini memang tidak berhubungan ya dengan si bahan pada pekerjaan proyek. Nah, contoh lain, biaya operasional kantor, proyek lapangan atau site office. Nah, ini seperti listrik, air, telepon, gaji, tenaga kerja, administrasi, dan sebagainya. Nah, ini tidak dapat dimasukkan ke biaya pekerjaan fondasi beton. Nah, yang mana kita tahu fondasi beton itu kan pasti ada biaya bahan, biaya upah, dan biaya peralatan. Nah, ini kan di luar kerjaan ini kan, kayak listrik, air, telepon. Nah, ini tidak bisa ditambahkan ke pekerjaan fondasi beton. Ini yang baru disebut biaya tidak langsung. Ini contohnya ya. Oke, bisa dipahami ya kawan-kawan. Oke, selanjutnya biaya tidak langsung yang kedua ini ada biaya tak terduga atau contingency cost. Ya, ini sangat penting sekali untuk biaya tak terduga ini, apalagi untuk proyek besar, karena yang namanya di lapangan kita tidak bisa memprediksi 100% bahwa di lapangan itu bakalan sesuai dengan rencana kita. Kadang hal-hal tak terduga itu bisa terjadi. Ya, makanya biaya tak terduga ini harus diinputkan ya. Nah, sebelumnya kita apa nih yang dimaksud dengan biaya tak terduga? Nah, biaya tak terduga ini merupakan biaya tambahan yang dialokasikan untuk pekerjaan tambahan yang mungkin terjadi. Ya, meskipun belum pasti terjadi, nah ini harus ada tapi ya. Nah, contohnya untuk pekerjaan fondasi beton diperlukan pemupukan lubang galian yang sebelumnya tidak diduga akan tergenang air hujan. Ini dalam perencanaan misalnya kita bikin galian fondasi, tidak terpikirkan bahwa hari itu akan hujan ketika pekerjaan fondasi. Nah, tiba-tiba nih hari itu hujan dan kita akan melakukan pekerjaan fondasi hari itu. Nah, karena lubang fondasi tadi tergenang air dan kita tidak bisa memasang fondasi ketika kondisi lubang tersebut tergenang air kan, nah, maka mau tidak mau harus dipompa, airnya harus dihilangkan. Nah, sehingga pekerjaan pemompaan tadi kan membutuhkan biaya, ya kan? Nah, akhirnya biaya tadi itu kan tidak ada sebenarnya kan, tidak dicantumkan secara detail di RAB-nya bahwa di situ ada biaya pemompaan untuk air genangan hujan, itu gak ada, makanya dimasukkan ke biaya tak terduga. Oke. Yang ketiga ini ada keuntungan atau profit. Nah, ini juga gak kalah penting karena profit ini kan memang tujuan perusahaan mengambil untung dari setiap proyek yang mereka ambil. Nah, keuntungan atau profit ini merupakan jasa bagi kontraktor untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Nah, jadi semua kontraktor untuk pelaksanaan. Nah, pastinya kan mereka berbondong-bondong mengambil proyek, ujung-ujungnya kan ingin mengambil keuntungan atau profit bagi perusahaan mereka. Yaitu terduga yang keempat ini ada pajak atau tax ya, berupa antara lain pajak penetapan nilai atau PPN sebesar 10%, kemudian pajak penghasilan atau PPH dan lain-lain. Oke, ini ada biaya harga satuan pekerjaan. Ada jumlah yang pertama, jumlah dari biaya bahan, biaya peralatan, dan total upah yang tadi ya. Oke, contoh. Biaya satuan 1 meter kubik beton K250 untuk fondasi plat adalah sebesar 453.000. Nah, artinya biaya satuan tersebut meliputi total biaya bahan yang digunakan, total biaya peralatan yang digunakan, dan total upah seluruh pekerja yang terlibat dalam pembuatan 1 meter kubik beton kali K250. Oke, jadi dalam pekerjaan 1 meter kubik beton ini katanya harganya 453.000. Nah, di dalam pekerjaan 1 meter kubik tersebut itu udah include ya, dalamnya itu udah include
biaya peralatan, biaya bahan, dan total upah kerjanya tidak pengerjaan 1 meter kubik tadi yang di total biaya 453.000 itu di dalamnya udah termasuk biaya-biaya tersebut. Nah, makanya tinggal dikalikan volumenya berapa. Misalkan digambar volume yang didapat itu misalkan 10 meter kubik. 10 tinggal dikalikan 453.000 ya. Maka total biayanya jadi 4.530.000 kan. Nah, 4.530.000 itu udah masuk biaya bahannya, biaya peralatan, dan biaya upah. Oke, itu simple sekali untuk mengerjakan hidrolik. Nah, ini contoh yang kedua, ada biaya satuan buah fondasi plat beton sebesar 675.000. Nah, lagi-lagi ini di dalamnya itu udah include biaya bahan. Di dalamnya itu ada beton, tulangan, atau cetakan atau backcasting ya. Kemudian ada biaya peralatan, apa aja ini, kayak cangkul, skop pengaduk beton, pemadat beton, dan lain-lain. Lingkungan serta upah seluruh pekerja, kayak kegiatan menggali, menimbun, pasangan cetakan atau backcasting, mengecat, membadatkan beton, dan lain-lain. Ya. Oke, gampang ya. Oke, dalam melakukan analisis biaya harga satuan pekerjaan terdapat 2 metode yang dapat digunakan. Yang pertama, metode analisis harga yang dilakukan dengan menentukan volume bahan, alat, dan upah untuk menghasilkan satu satuan pekerja. Metode yang kedua, itu analisis biaya dilakukan dengan menghitung biaya total untuk seluruh pekerjaan sejenis yang kemudian dibagi volume pekerjaan sehingga diperoleh biaya atau harga satuan untuk pekerjaan tersebut. Nah, ini perhitungan dianalisa kurang lebih akan seperti ini ya. Jadi dianalisa harga satuan. Oke. Nah, ini contoh pembuatan 1 meter kubik beton K250 dicor di tempat atau site mix untuk fondasi beton. Oke, yang pertama kita menghitung bahannya. Nah, biaya bahannya apa aja? Yang pertama itu ada katanya semen 3 roda. Nah, itu 7,896 itu adalah koefisien pengalinya. Ya, jadi untuk 1 meter kubik itu dibutuhkan 7,896 sak. Nah, ini angka dari mana? Nah, sebenarnya ini udah ada di SNI. Ya, jadi teman-teman tidak usah bingung memikirkan angkanya harus dihitung kayak gimana, gak usah. Jadi teman-teman tinggal pakai analisanya. Jadi tugas teman-teman itu cuman mencari harga semennya berapa di wilayah teman-teman. Ya, inputkan harganya, tinggal dikalikan dengan koefisien yang sudah ada. Oke. Begitupun dengan kerikil pecah. Oke, pasir beton. Nah, itu koefisiennya sama, itu sudah tertera di analisis harga satuan pekerjaannya. Itu sudah ada. Jadi tugas kita hanya menginputkan harganya berapa. Nah, ini dapatkan total biaya bahan itu sebesar 342.276 untuk pembuatan 1 meter kubik beton. Oke. Nah, kemudian yang kedua, menghitung peralatan yang digunakan. Ini ada cangkul, skop pengaduk beton, pembalut beton, dan lain-lain. Nah, ini satuannya LS atau langsam dan dianggarkan sekitar 20.000 ya, untuk cangkul beton, dan dapat total biaya peralatan sekitar 20.000. Kemudian biaya upah seluruh pekerja yang terlibat membuat 1 meter kubik beton. Nah, ini ada mandor, ada pekerja atau connect. Nah, ini untuk mandor dibutuhkan 0,1 orang. Nah, ini lagi-lagi koefisien pengali ya. Kemudian pekerja terampil 3 orang. Nah, misalnya harganya 30.000, mandor 45.000, tinggal diklik saja. Nah, total biaya upah jadi 94.500. Kemudian dijumlahkan semua total biaya upah, peralatan, dan bahan, didapat 452.756. Nah, kemudian dibulatkan jadi 453.000 rupiah. Oke. Itu untuk analisis harga satuan pekerjaan.
Nah, jadi kalau yang dibutuhkannya 10 kubik tinggal dikalikan aja tadi. Kalau per 1 kubiknya tadi harganya 423.000, tinggal dikalikan berapa kubik yang dibutuhkan di lapangan. Ya, itu gampang. Nah, ini contoh prosedur analisis harga satuan pekerjaan tahapannya. Pertama, perhitungan jenis dan volume bahan, dikalikan bahannya, apakah harga satuan bahan. Nah, perhitungan jenis volume alat dikalikan sewa alatnya, dapat 20.000 kan tadi. Perhitungan kualifikasi dan volume tenaga kerja dikalikan upah tenaganya, dapatkan total upah sekitar 94.500 tadi ya. Baru aja dibulatkan tuh, dibelahkan kemudian dibulatkan. Nah, ini prosedur secara singkatnya perhitungan tadi. Oke, volume dihitung berdasarkan yang pertama gambar rencana atau design drawing, kedua spesifikasi teknis atau specification. Oke, volume pekerjaan contoh nih. Nah, dimensi dermaga panjang 120 meter, lebarnya 12 meter. Ya, ini katanya ke sana 120, sini 12 meter. Tinggal kaliin aja. Berapa? 12 kali 12 terus 4 kan? Mau tambah 0 dibagi dimensi per platnya itu katanya 3 ya, 3 meter. Panjangnya 3, lebarnya 1,2. 3 kali 1,2 berapa? 12 kali 3 36. Nah, sehingga dia dapat 400 unit. Itu perhitungan volumenya. Katanya ada 400 unit nih. Nah, sekarang perhitungan volume dan durasi kegiatan. Oke. Volume plat cetak yang harus dibuat tadi kita dapat 400 segmen. Nah, kemudian volume beton yang dibutuhkan, nah, kita lihat tadi dimensinya 3 meter dikali 1,2, tebalnya 0,2 meter. Ya, jadi untuk volume beton dikalikan 400 buah atau 400 segmen, maka yang dibutuhkan 288 meter kubik. Nah, apabila produktivitas cor plat cetak mampu per harinya itu dia memproduksi 400 segmen, maka durasi yang dibutuhkan tinggal ini 400 segmen dibagikan dengan 10 segmen per hari, ya, total keseluruhan berarti kan total dibagikan produktivitasnya per hari berapa. Ini kan 400 dibagi 10 40, berarti kan 40 hari kerja. Jadi untuk menyelesaikan dermaga tadi yang katanya 400 segmen total keseluruhan itu bisa selesai dalam waktu 40 hari kerja. Oke, itu untuk menghitung durasi pekerjaan. Nah, itu contoh simpelnya seperti itu. Nah, ini sama dari perhitungan biaya bahan. Bahan yang dibutuhkan misalnya ada semen, pasir, kerikil, aditif air bersih, besi tulangan, cetakan plat, solar, generator. Nah, ini udah ada kan, tinggal dikalikan saja dengan harganya berapa. Ini harganya tinggal dikalikan aja kan, volumenya sekian. Ini bukan 2, ya, 2425 sak, jadi 2000 sekian lebih sak, banyak ya. Itu katanya totalnya di 75 juta sekian.
Nah, yang lain pun sama, yang lain proses sama. Jadi volumenya dikali harga satuan. Jadi tinggal dijumlahkan ya. Ini semua kita. Oke, saya teringat ternyata dari beberapa artikel yang saya baca, ternyata definisi RAB itu bahwasanya RAB merupakan hasil kali antara volume dan harga satuan. Ya, jadi teman-teman, hal yang harus atau yang terpenting untuk menghitung RAB itu ini, ada dua komponen ini, ada volume dan harga satuannya. Barulah bisa dibuat RAB. Ini kan jadi RAB-nya ini, intinya kita ingin menghitung estimasi biayanya kan. Nah, oke, saya paham ya. Kemudian ini untuk biaya alat sama, proses perhitungannya juga sama. Volumenya dikalikan harga satuan, lagi-lagi volume dikali harga satuan ya. Nah, ini misalkan dapat harga katanya 400.000 nih, harga sewa per harinya untuk generator, dikalikan saja 40 hari ya. Tadi kan kita dapat 40 hari kan, 40 hari kerja, kalikan 400.000 per hari. Dan konkret mixer juga sama, 40 hari katanya per harinya 1.200.000, kalikan saja 40 hari dikali 1.200.000, dapat misalkan 48 juta. Ini tinggal ditambahkan. Nah, ini untuk alat ya, ini untuk alat. Oke, nah, ini juga sama, upah katanya yang dibutuhkan satu mandor, 3 orang tukang besi, 1 orang operator konkret besar, 4 orang pembuat tukang atau konek. Nah, ini sama kayak tadi. Nah, ini kan mandor 1 orang, berarti kan cuma 1 orang, 1 dikali 40 hari ya 40. Kemudian tukang besi 3 orang, berarti 3 dikali 40, maka jadi 120. Benar gak? Nah, iyalah. Dan operator mixer cuma 1 orang, 1 kali 40 ya 10. Dan pembuat tukang atau connect itu katanya butuh 4 orang. Yang 4 orang tinggal dikali 40, 4 kali 4 16, 160 ya. Jadi volumenya 160 dikalikan harganya, misalkan harga mandor per hari 45.000, harga tukang besi 30.000, operator katanya 35.000, harga connect atau pekerja 25.000, tinggal dikalikan volumenya. Lagi-lagi volume dikali harga satuan, didapat, tinggal dijumlahkan ini untuk perhitungan bahannya. Oke, bisa dipahami? Mantap. Oke, kita totalkan total biaya bahannya berapa, total alatnya berapa, upahnya berapa. Nah, katanya total keseluruhan itu untuk 400 segmen itu senilai 543.708.080. Nah, untuk satu segmennya berarti tinggal dikalikan 400 kan, maksudnya tinggal dibagi 400 segmen, jadi harga per segmennya itu 1.359.000 sekian, nanti dibulatkan jadi 1.360.000 per segmen pekerjaan setiap segmen. Nah, jadi biaya atau harga satuan plat dermaga pracetak ini senilai 1.360.000 ya. Ini untuk bikin plat dermaganya senilai 1.360.000. Oke, gampang ya. Daftar harga bahannya. Ini katanya semen 3 roda yang satu saknya 50 kilo itu harga 31 dan lain-lain. Ini contoh harga, daftar harga peralatannya.
builder, backhoe, vibroller, dan lain-lain. Harga sewanya sekian beda-beda ya. Kemudian ini harga upah atau daftar harga upahnya dari mulai mandor, kerja terampil, tukang kayu, pembantu tukang atau kenek atau laden. Nah, ini contoh biaya satuan pekerjaan. Ini ada pagar pengaman proyek satuan per meternya 200. Nah, ini didapat dari analisa harga satuan ya, dan sudah diinkludkan harga bahan wilayah atau daftar harga bahan sesuai wilayahnya. Begitupun dengan upah dan harga sewa peralatan ini disesuaikan dengan wilayah. Barulah kita bisa mendapatkan harga satuan. Oke. Nah, ini biaya atau harga satuan dan indeks harga, price index. Nah, biaya satuan untuk bahan, biaya alat, biaya satuan upah dapat berbeda dari waktu ke waktu dan satu lokasi ke lokasi yang lain. Dengan menggunakan indeks biaya, maka estimator tidak perlu melakukan survei harga ulang ya seluruh jenis bahan peralatan. Survei hanya dilakukan untuk beberapa jenis bahan dan upah tenaga kerja yang paling banyak dipakai dalam proyek tersebut. Contoh, pada pekerjaan gedung, maka bahan utamanya adalah semen pasir, baja tulangan, bata merah, atau bata. Nah, ini rumusnya. Bisa dilihat. PI sama dengan 1 per N, sigma N ke 1. Dan PI per P0. Nah, PI ini dimana indeks harganya. Ya, untuk pengalih harga baru. Nah, sementara PI-nya ini harga baru untuk bahan peralatan atau upah yang disurvei ulang, dan P0 di sini harga lama. Ya, jadi bahan lama harganya itu, dan upah juga sama yang disurvei kembali. Dan N di sini merupakan jumlah bahan atau jumlah peralatan atau upah yang disurvei ulang. Nah, ini kasus penentuan indeks harga untuk mengubah biaya. Nah, harga satuan Kota Bandung menjadi harga satuan Kota Pekanbaru untuk kurun waktu yang sama. Dan contoh kasus pada tahun 2001. Nah, ini komponen biaya pasir beton, ada pengaduk beton, mandor, K20, ya beton, fondasi plat beton. Ini satuannya meter kubik untuk pasir beton. Kemudian untuk pengaduk beton dia karena sewa jadi satuannya hari. Kemudian mandor 8 jam per hari. Kemudian beton 250 meter kubik, dan fondasi plat beton dia satuannya unit luas. Oke, harganya katanya kalau di Bandung mah sahur nate 37.500 untuk pasir beton per kubiknya. Dan di Pekanbaru itu harganya 20.000. Nah, maka indeks harganya kita tinggal bagikan saja 50.000 dibagi 37.500. Nah, dapat 1,33 ya. Baik, begitu kan yang lain sama, pengaduk beton, mandor ya, dan yang ini dirata-ratakan jadi 1,23. Untuk beton K250 dia katanya 1,21. Untuk sifat beton 1,21. Untuk menentukan biaya harga satuan tahun 2005, maka perlu dihitung indeks harga akibat perubahan waktu 2001 ke 2005. Oke ya, jadi tadi didapat untuk indeks yang didapat tadi, perbedaan harga dari Kota Bandung dengan Pekanbaru itu 1,23.
Ini tinggal dikalikan saja. Jadi pengali kan. Nah, kalau bisa di Bandung 203.000, tinggal dikalikan 1,23 dapat 250 ya. Teman-teman bisa cek. Nah, begituan yang lain juga sama prosesnya. Jadi kalau kita pengen tahu misalkan di Bandung sekian, itu tinggal dikalikan saja dengan angka indeksnya ya, atau price indeksnya. Oke, nah ini ada struktur rencana anggaran biaya. Nah, di mana untuk tahapan pembuatan RAB rangkumannya, nah, kan ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Ini biaya tidak langsung dan ini biaya langsung. Oke, nah, biaya langsung itu di bawahnya ada biaya tiap pekerjaan atau biaya langsung. Contoh di sini misalkan ada biaya pondasi, ya, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan atap, pekerjaan lantai, pekerjaan pengecatan, ya, pekerjaan elektrikal, pekerjaan mekanikal, ya, lain-lain. Ini masuknya di biaya langsung. Kemudian kita baru bisa menghitung biaya bahan berapa, dari keseluruhan berapa, biaya upahnya berapa. Ini untuk biaya langsung. Sementara untuk biaya tidak langsung atau non-RAB ini, tadi kita sudah mempelajari tentang biaya overhead apa, biaya contingency cost atau biaya tak terduga, dan ada keuntungan atau profit, dan ada pajak. Ini tidak kalah pentingnya juga yang harus memang diinginkan di RAB. Oke, untuk pertemuan hari ini, untuk pengenalan RAB, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Ini untuk sesi selanjutnya kita akan berlatih membuat RAB. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.